Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Pratiwi, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, negara anggota NATO disebut memberikan komitmen anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah. Amerika Serikat dan negara sekutu menjanjikan dukungan jangka panjang untuk mendukung Ukraina. Dalam lawatan jelang KTT NATO di Washington DC, Jens Stoltenberg, Sekjen NATO, berfokus pada upaya Pakta Pertahanan Atlantik Utara ini untuk mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Ia menyebut sekutu NATO telah menjanjikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stoltenberg memperkirakan ke depannya NATO akan mengeluarkan sekitar $45 miliar per tahun untuk Ukraina. At the summit, I expect allied leaders to agree for NATO to lead the coordination and provision of security assistance and training for Ukraine. It is also why I have proposed a long-term financial pledge with fresh funding every year. The more credible our long-term support, the quicker Moscow will realize it cannot wait us out, and the sooner this war can end. It may seem like a paradox, but the path to peace is therefore more weapons for Ukraine. Presiden AS Joe Biden memuji aliansi tersebut, juga atas komitmen sejumlah besar negara anggota terkait anggaran pertahanan. NATO was founded 75 years ago, and I think the lessons we've learned then and about standing together to defend and deter aggression have been consequential. And we've made NATO, under your leadership, we made it larger, stronger, and then it's more united than it's ever been. 23 dari 32 negara anggota NATO berkomitmen untuk menggunakan sedikitnya 2% dari PDB mereka untuk anggaran pertahanan. Invasi Rusia atas Ukraina adalah perhatian utama NATO saat ini. Ukraina yang bukan anggota NATO adalah batas paling timur sejumlah negara Eropa dengan Rusia. Sejak aneksasi Rusia atas Crimea pada tahun 2014, aspirasi Ukraina untuk jadi anggota NATO terus dijajaki. Namun aplikasi resmi baru diajukan pasca serangan Rusia pada tahun 2022. Meski tak masuk NATO, analis menilai Ukraina masih banyak mendapat dukungan bilateral dari sejumlah negara. Some of them pledging, basically mutual defense, others pledging military support over a longer period of time. So again, the Ukrainians can count on that support. Upaya NATO untuk lebih proaktif dalam mendukung Ukraina jadi salah satu potensi agenda KTT NATO bulan depan. The main issues still are, what does the alliance say to Ukraine after it pledges of support over the last few weeks? What is the nature of the NATO-Ukraine relationship going forward? NATO is taking over from the United States the military assistance and coordination of military training for Ukraine. That's a major step that's happening right now. Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru dijadwalkan untuk turut hadir dalam KTT NATO yang menurut analis jadi cerminan kewaspadaan akan potensi berkembangnya ancaman di luar Atlantik Utara. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, guna mencegah terulangnya kebakaran hutan, sejumlah langkah ditempuh termasuk pembersihan besar-besaran pepohonan dan semak belukar di California. Dengan gergaji dan berbagai alat berat, pekerja dari Dinas Kehutanan Nasional Amerika Serikat membersihkan pepohonan dan semak-semak di Hutan Nasional Tahoe di California. Langkah ini dilakukan guna mencegah resiko kebakaran hutan yang beberapa tahun belakangan mengganas di negara bagian paling padat penduduk ini. We're trying to reduce the threat of large-scale wildfires by reducing the number of trees across the national forests in the western U.S. When there's too much fuel or vegetation, then that creates larger, more intense wildfires. The other thing that's happening is we're having more intense drought, and in a lot of cases, less precipitation, which stresses the trees and creates a situation where they're weakened. Tapi upaya Dinas Kehutanan ini mendapat sorotan dari sebagian aktivis lingkungan hidup, termasuk Cal Wald, yang khawatir pemangkasan dilakukan dengan berlebihan sehingga justru kurang mendukung kesehatan hutan. We're asking the Forest Service to make their treatments lighter, to focus on smaller trees and shrubs, leave the larger trees,
and ensure that the scenery and recreation opportunities that people enjoy along the North Yuba River are protected. My wife and I camp in the Yuba River drainage. We go hiking there. I was just there a couple of weeks ago. So, this is an important area to us, and we don't want to see it burn up, and we don't want to see it logged over. Yayasan Hutan Nasional atau National Forest Foundation adalah organisasi nirlaba yang dibentuk Kongres AS untuk bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Nasional untuk mengelola hutan-hutan di lahan milik pemerintah federal Amerika Serikat, termasuk di Hutan Nasional Tahoe. People will have to get used to seeing a less dense forest because that's a healthy forest. But right now they're pretty dense and pretty crowded, and I think that's mistakenly thought of as being normal. I once heard someone describe forest thinning and logging operations as open heart surgery. Afterwards, it's not a pretty sight. It can look a little bit rough, but forests recover and they're very resilient. Kebakaran hutan menjadi masalah yang rutin dihadapi California dan negara bagian sekitar. Tapi kebakaran ini memuncak pada 2020 dan 2021 sebelum mereda tahun-tahun sesudahnya. Gubernur California menganggarkan 1,2 miliar dolar Amerika Serikat untuk 2 tahun fiskal ke depan dalam upaya untuk menjaga kesehatan hutan dan membuat masyarakat lebih tahan terhadap kebakaran hutan di masa mendatang. Dari San Francisco, California, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perdana Menteri Inggris membantah laporan bahwa Amerika Serikat kecewa dengan pembekuan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata Inggris yang diberikan kepada Israel. Lantas, seberapa besar dampak ekspor senjata ini untuk Inggris? Berikut informasinya. Inggris akhirnya menangguhkan sebagian lisensi ekspor senjata ke Israel setelah sebuah tinjauan hukum menyimpulkan ada risiko nyata bahwa persenjataan ini bisa digunakan melanggar hukum humaniter internasional di Gaza. Meski demikian, di parlemen, Perdana Menteri Inggris menyatakan negaranya tetap mendukung hak Israel untuk membela diri. In relation to licenses, this isn't an Israel issue, it's the framework for all licenses that have to be kept under review. We either comply with international law or we don't. And we only have strength in our arguments because we comply with international law. Menurut analis, langkah Inggris tak akan banyak berdampak pada operasi pasukan pertahanan Israel IDF. Most of Israeli weapons and ammunition come actually from the United States and Germany. It's amount to nearly 99% of the arms supplied to Israel. Tapi langkah Inggris lebih signifikan secara simbolis. Suspension sends a clear message that you can be a friend of Israel, you can support Israel, and the UK, including Labour, supporting of Israel, especially after October 7, and rightly so, but at the same time to disagree fundamentally with the way Israel conducts the war and how it uses weapons. Larangan ekspor dari Inggris mencakup ekspor komponen pesawat dan helikopter tempur serta drone. Untuk membatasi penjualan senjata kepada Israel atau bahkan memberlakukan embargo senjata juga terdengar di negara-negara lain yang menjadi sekutu dekat Israel, termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Di Kongres Amerika Serikat, suara-suara paling vokal dan paling kritis datang dari Partai Demokrat, partai Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris. Analis mencermati langkah Inggris bisa menguatkan desakan ini. It kind of shows that for the very first time that a very close partner and ally of Israel doesn't trust the Israeli government when they're saying that they are complying with the laws of armed conflict. Other European countries might want to now revisit their arms export licenses. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menghadapi meningkatnya penolakan domestik karena berlanjutnya perang di Gaza dan masih banyaknya sandera yang ditahan Hamas. Moving against the Netanyahu government is now seen less and less so as moving against Israel as a whole or the Israeli public. Israel membantah telah melanggar hukum internasional dalam serangan balasannya ke Gaza dan hanya mengarahkan serangan kepada kelompok Hamas selaku serangan 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang. Hamas dituduh bersembunyi di sekolah, rumah sakit, dan menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup. Sementara kritikus terhadap perang menyoroti banyaknya warga sipil yang menjadi korban, yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas telah melampaui 40.000 orang. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Pemirsa, Indonesia dan Amerika Serikat terus merapatkan kerjasama termasuk dalam isu ekonomi. Dalam forum bisnis Indonesia, Amerika Serikat dan perusahaannya diajak untuk peluang kerjasama strategis di Indonesia. Selama hampir setahun, Indonesia dan Amerika Serikat berada dalam kemitraan strategis komprehensif. Hubungan kedua negara semakin mendekat. Selain menjadi mitra komersial dan strategis yang penting, AS menyebut Indonesia punya kedudukan yang tepat untuk memimpin kemajuan ekonomi kawasan. Indonesia continues to lead the way as IPEF partners now turn from negotiating to the important step of operationalizing their agreements across the supply chain, the clean economy, and the fair economy pillars of IPEF. Forum bisnis ini termasuk dalam rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan AS. Menlu Retno Marsudi menegaskan pentingnya pemahaman budaya dan kapasitas negara sebagai kunci sukses berbisnis. As Indonesian part, we open our door for collaboration with any countries to realize the economic potential, of course, and therefore the win-win paradigm must be prioritas in the US-Indonesia business relation. So what we need from the US is more investment and fewer trade barriers. Indonesia dan Amerika Serikat menaikkan status kerjasama menjadi kemitraan strategis komprehensif pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gedung Putih November 2023 lalu. Pada tahun 2023, total volume perdagangan Indonesia dan AS mencapai 36,7 miliar dolar dengan surplus bagi Indonesia sebesar 16,9 miliar dolar. Ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,8 miliar dolar, sementara ekspor AS ke Indonesia mencapai 9,9 miliar dolar. Sementara investasi AS di Indonesia mencapai 3,3 miliar dolar pada tahun 2023 dengan total 4.619 proyek. Di tahun politik 2024, dengan pilpres yang terjadi di kedua negara, pelaku usaha optimistis hubungan Indonesia dan AS akan terus kondusif untuk berbisnis dan investasi. We would love to see a trade agreement very soon between Indonesia and the United States because the Western world is where we're focused. As we say, we promote this Indonesian technology to the US, the West, and the rest. Namun yang tak kalah penting adalah membangun ekosistem dan regulasi yang konsisten dan ramah bagi investor. Yang paling kita lihat, yang paling penting adalah siapa sebenarnya key driver dari ekonomi, private sector. Policy design itu harus betul-betul predictable, sehingga mereka juga dengan nyaman untuk melakukan perhitungan investasi. Dari administrasi yang nanti akan berganti juga mendapatkan manfaat juga dari situ. Ada hubungan mutualis simbiosis antara private sector dengan pemerintah yang juga akan mengalami transisi. Akhir tahun 2024, Departemen Perdagangan AS akan memimpin misi perdagangan Smart Cities atau Kota Pintar dengan mengunjungi Jakarta, Denpasar, dan Nusantara, serta mengajak perusahaan AS yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masri Eva, VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, Amerika Serikat berupaya mengubah tempat pembuangan sampah menjadi sumber biogas untuk menghasilkan listrik. Warga menyambut baik proyek ini karena menciptakan lapangan kerja dan mengurangi masalah kelangkaan listrik. Beberapa bulan lalu, tempat pembuangan sampah ini sangat merusak pemandangan dan mengeluarkan bau busuk di udara. Tapi kini tidak lagi. Perusahaan lokal bernama Geo Pomona Waste Management mencoba mengubah tempat ini menjadi sumber biogas dan listrik. Sejumlah warga dari kota terdekat ikut menjadi pekerja untuk membangun proyek ini. Project ino iri kundibatsira zvikuru nekuti semugari wemunyika ino yeZimbabwe ndiri kukwanisawo kuti ndiwane basa, ndiri kushanda, ndiri kukwanisawo kuchengeta mhuri yangu kuburikidza neproject inoyi. Proyek ini akan memanfaatkan mesin pengolah untuk mengambil sampah organik dan mengubahnya menjadi biogas yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Menurut perusahaan Landforce Energy, biogas punya banyak manfaat tapi memerlukan investasi cukup besar. Biogas is that it's a renewable energy source. Also, you can do many things like cooking,
brooder heating, as well as harvesting and organic fertilizer, which then replaces the use of chemical fertilizers. The disadvantages, the initial investment costs, and also the need for continuous monitoring and maintenance of the digesters. Menurut salah seorang insinyur energi limbah di Geopomuna Waste Management, proyek ini akan bisa menyelesaikan masalah tempat pembuangan sampah raksasa di Harare yang menjadi penyebar penyakit. After that, we drill biogas wells, which will extract biogas from the waste, organic waste, which was underneath, which degrades and produces biogas. Then after that, we generate, with the new waste, we generate 16 to 22 megawatts of electricity through the incineration process, whereby we have to burn the waste in a combustion chamber. Tapi Direktur Harare Residence Trust mengatakan proyek yang didukung pemerintah ini merupakan eksploitasi yang tidak berkelanjutan terhadap para pembayar pajak di Harare. Karena menurutnya perusahaan ini mengenakan biaya tambahan untuk pengambilan sampah. We have added an addendum that is requesting the city of Harare to pay an additional $124 per ton of garbage collected. So this will be exploitative to the city of Harare, as it amounts to around $3 million per month, and the ratepayers cannot afford that. Bagaimanapun, ibu kota Zimbabwe ini tampaknya akan memiliki pembangkit listrik tenaga biogas dalam beberapa bulan mendatang. Karena sebagian warga berharap jumlah yang mendukung akan lebih besar dibanding yang menolak proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kehadiran robot telah mengubah industri selama beberapa dekade. Kemajuan dalam teknologi kecerdasan buatan memungkinkan robot menjadi asisten hingga teman bicara. Beragam teknologi robotika yang ditujukan bagi konsumen umum meramaikan pameran elektronik konsumen akbar IFA di Berlin, Jerman pada awal September. Robot pembersih rumah misalnya, dengan teknologi kecerdasan buatan alias AI, vakum robot terbaru buatan perusahaan Tiongkok Roborock bisa menghindari berbagai rintangan di dalam rumah sambil memenuhi fungsinya untuk menyapu dan mengepel. It has the Adaptalift chassis, which means that all of the wheels can go up and down. It's like the ATV of robot vacuums. And it has a flexi-arm side brush that comes out so you can get all the corners. It also has a whopping 18,500 suction power. Menurut konsultan Global Market Insights, pasar robotika konsumen nilainya melampaui $8 miliar pada 2023 dan berpotensi tumbuh sekitar 26% dari 2024 hingga 2032. Daya tarik robot bagi konsumen umum bukan sekedar untuk membantu bersih-bersih seperti vakum robot tadi, tapi juga ada robot yang menjadi teman bicara atau juga sebagai hiburan, dan teknologi AI juga sangat membantu dalam fungsi ini. Robot Q9 buatan raksasa teknologi Korea Selatan LG misalnya bahkan diberi istilah baru bagi AI sebagai singkatan, bukan artificial intelligence melainkan affectionate intelligence, kecerdasan yang ramah. LG redefined its AI technology as the affectionate intelligence. So the core value of AI home is the caring for people. So Q9 is as the companion devices, like a home robot. We want to make it more friendly to customers. Teknologi AI generatif bisa membuat sebuah cerita dari sekedar gambar dari pengguna. Once upon a time, in a sunny meadow, there bloomed a solitary flower with vibrant petals. The flower felt lonely and longed for a friend to share the sun's warmth. Tapi lagi, Q9 dirancang untuk menjadi pusat nadi rumah pintar buatan LG, bernama ThinkQOn. The use cases behind them are certainly marketable right now. Whether the mass market is ready to have little toy robots skittering about their floor, I'm not quite sure. So maybe it is more of a sign of the future. But certainly, in terms of how people are wanting to use these features, that's where we're really starting to see some foundations being laid in that regard. Seperti perangkat lain dalam sistem rumah pintar, Q9 bisa membantu meredupkan lampu begitu waktunya tidur, dan beragam fungsi lainnya menjadikannya robot fungsional selain juga akrab dengan pengguna.
Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Call me whenever you need. I'm always here ready to help. Pemirsa, menjual produk khas Indonesia di Amerika Serikat punya tantangan tersendiri karena tak semuanya berhasil. Seperti yang dialami oleh diaspora Indonesia di Chicago dengan bisnis restoran hingga galeri seni. Berikut informasinya. Ini it's a business of passion gitu. Karena kalau bagi saya, kalau bukan saya yang melakukannya lagi, siapa lagi? Modal cinta, itulah yang diperlukan dalam merintis bisnis memperkenalkan Indonesia di Amerika menurut Lydia Anastasia Hardono Kadarman, pemilik galeri legenda di Chicago, Illinois. Karena bisnis ini membutuhkan suatu passion, saya melihatnya sebagai it's the art of living. Sejak Oktober 2022, legenda mulai menawarkan produk kerajinan tangan karya pengusaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dan diaspora Indonesia di Amerika. Galeri seni ini ikut hadir dalam acara Festival Wow Indonesia di Washington DC akhir Agustus lalu. Legenda adalah bisnis ketiga Tasya selain restoran Minahasa dan Toserba Indonesia Warung yang dirintis bersama dua rekan bisnis Juni 2021. Di Warung yang sangat disayangkan sekarang saya harus menutup warung karena memang ada banyak hal yang terjadi. Tapi kalau menurut saya dari 3 bisnis saya tersebut itu, kalau kita mau bisnis sendiri, kita bisa maju bisnis sendiri, melakukan sendiri semuanya. Tetapi saya berpikir begini, kalau saya melakukan everything by myself, how far I can go? Sehingga menurutnya menggandeng rekan bisnis yang dapat berkolaborasi untuk berkembang menjadi salah satu kunci keberhasilan selain tentunya produk yang ditawarkan. Pat Taylor, pengunjung festival yang kerap melakukan perjalanan bisnis ke Indonesia, melihat potensi pasar produk Indonesia di AS. You should do more importing. I think there's a market here. In what area? You know, a lot of your batiks and your cotton clothing. I think women and men actually for shirts would really like. And I don't know that much, but the coffee is very good also. Ini dibenarkan Vivit Coffee, pemilik 2DC Coffee di Washington DC, yang berhasil mempertahankan bisnisnya melalui masa pandemi. Menurutnya, produk apapun dari Indonesia sepanjang ada elemen kemanusiaannya akan dapat diterima oleh publik Amerika. Karena Indonesia itu unik, Indonesia itu langka, dan Indonesia itu sebenarnya jika paketnya itu dibuat cantik, dibuat sebuah approach yang human, itu pasti kejual. Whatever comes from the heart, touches the heart. Once they know the story, they feel connected to the products. Then it's make them easier to buy. Menurut Tasya dan Vivit dibutuhkan kerangka berpikir, kesiapan mental, serta modal tentunya untuk memperkenalkan produk Indonesia di Amerika. Tak ada proses yang instan, harus memiliki ketekunan dan kesabaran di awal untuk membangun fondasi bisnis yang sesuai dengan lingkungan di Amerika. Dari Washington DC, Nia Iman Santoso, VOA. Dan informasi tadi menjadi informasi terakhir kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.